Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah nahnu nashkuru ilallah fi hadzal lail nahnu najma'u li ta'lim lughatal arabiyyah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah bisa bertemu kembali untuk niatan yang baik ya, untuk belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini bertambah sakofah kita, bertambah amalan pahala kita ya, bertambah kebaikan-kebaikan yang kita bisa dapatkan dari bahasa Arab. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan terus ya mempelajari sakafah Islam, kita mendapat tambahan pahala, mendapat tambahan pemahaman, dan pemahaman inilah yang akan mempengaruhi tingkah laku kita ya. Pemahaman Islam tentu akan membawa tingkah laku kita kepada perbuatan yang Islam. Ya, kalau itu kita lakukan dengan ikhlas ya karena Allah ya, insya Allah akan menjadi apa tumpukan pahala ya setiap amalan yang kita lakukan ya, setiap amalan baik yang kita lakukan karena ketaatan kita kepada Allah ya, karena kesadaran kita terhadap menjalankan ajaran Islam, insya Allah akan menjadi kebaikan, menjadi pahala. Baik, kita akan lanjutkan materi bahasa Arab kita dan pada malam hari ini materi adalah al-mu'rab ya, al-mu'rabu wal mabni ya. Apa itu mu'rab? Apa itu mabni? Nah, kita akan bahas pada malam hari ini ya. Apa itu mu'rab? Mu'rab itu intinya adalah kata benda yang apa harokatnya itu berubah ya. Ya, kadang-kadang bisa berakhiran u, kadang-kadang bisa berakhiran a, ya kata kadang-kadang bisa berakhiran i ya untuk benda tentu ya. Karena kalau kata kerja kan tidak ada yang kasroh ya. Kalau kasroh itu ciri khas kata benda. Nah, kita kalau ketemu kata benda kok akhirannya bisa berubah u, bisa berubah jadi a, ya, bisa berubah jadi i, maka kata benda itu disebut mu'rab, ya. Ini secara definisi mu'rab adalah kata yang bentuknya dapat berubah-ubah, ya, tergantung pada perubahan posisi atau fungsi dalam kalimat, ya. Kalau dalam kalimat sebagai pelaku maka dia rofa. Tanda rofanya kalau isim mufrad kan dumah ya. Jalasa Muhammadun. Nah, Muhammadun itu sebagai bentuk yang mu'raf ya. Ketika Muhammadun sebagai objek maka berubah jadi Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Ya, karena sebagai maf'ul bih itu mansub ya. Kalau Muhammadun tadi jalasa Muhammadun itu sebagai pelaku dia rofa dengan tanda domah. Kalau dia mansub dengan tanda fathah ra'aitu Muhammadan. Kalau Muhammad itu majrur ya, eh, hadal kitab li Muhammadin, ya, li Muhammadin, ya, bisa berubah. Nah, kata-kata yang bisa mengalami perubahan un, kadang-kadang an, kadang-kadang in itu disebut mu'raf ya. Ini secara tambahan penjelasan ya, eh, tentang kata-kata yang mu'raf ya. Jadi yang mu'rab biasanya
berupa kata benda isim atau kata kerja, ya bisa kata benda, bisa kata kerja ya. Karena fiil mudhari itu kan bisa berubah ya, kadang-kadang bisa yaktubu kalau di depannya an yaktuba, kalau depannya lam yaktub, bisa gitu kan. Nah, yang bisa berubah kalau kata kerja bisa dumah, bisa fatah, bisa sukun. Nah, itulah disebut mu'raf ya pada fiil ya. Kalau yang an in un tadi adalah pada isim. Kemudian ini contoh ya. Kitabun ini termasuk yang mu'raf ya. Kalau sebagai naibul fa'il kitabun, ya bukan subjek ya, karena kalau subjek itu biasanya kan manusia atau hewan atau yang aktif ya. Kalau kitab biasanya kedudukannya sebagai objek. Kalaupun fiilnya majhul maka disebut naibul fa'il ya. Kutiba ya, telah ditulis ya, kitabun. Nah, namanya polanya adalah pola eh, majhul ya. Kalau kata ba maklum telah menulis, kalau kutiba majhul ya, ditulis ya. Kalau apa menulis kata ba eh, Muhammadun, nah failnya kitaban. Nah, kitaban saya maf'ul bih. Tapi kalau misalkan dibikin majhul, maka eh, apa kutiba, kata apa ya? Kutiba, kutiba kitabun, nah gitu ya. Contoh yang lain, nah, ini kitaban, li kitabin, ini contoh yang maklum. Contoh yang mu'raf ya. Untuk kata kerja, ini contoh yang mu'raf ya. Yaktubu, ini mu'raf ya. Ya, Ya, kenapa? Karena dia bisa, kalau di depannya ada an, harfun nasbin, maka an yaktuba ya. Kalau di sini di depannya ada lam yaktub ya, disukun ini. Nah, kata kerja itu hanya berlaku untuk fi'il mudhari ya. Kalau fi'il madhi semuanya mabni ya. Fi'il amr semuanya mabni. Mabni itu lawan dari mu'raf. Kalau mu'raf bisa berubah, kalau mabni tetap ya, tidak mengalami perubahan akhirnya ya. Ini contoh yang Muhammadun ya, bisa Muhammadan. Kalau Muhammadun sebagai subjek, yang tadi misalkan jalasa Muhammadun ya, alal kursi ya, Muhammadun dibaca Muhammadun karena rafa ya, sebagai fa'il atau pelaku. Ra'aitu Muhammadan ya, aku melihat Muhammad ya, dia mansub karena sebagai maf'ul bih ya. Hadal kitab misalkan ya, li Muhammadin. Nah, li Muhammadin dibaca Muhammadin karena pengaruh li. Ya, li ini disebut harfu jarrin ya, huruf jar. Di belakangnya disebut isim majrur. Nah, Muhammadin isim majrur ya. Dia majrur dengan tanda kasrah ya, karena isim mufrad. Nah, kata-kata yang bisa mengalami perubahan disebut mu'raf ya. Masih contoh yang mu'rab baitun ya. Baitun ini mu'rab ya, kadang-kadang bisa baitan ya, kadang-kadang bisa fi baitin. Baitun ketika apa? Ketika tadi sebagai naibul fa'il ya. Sebagai apa pengganti dari fa'il. Nah, kemudian baitan, baitan sebagai objek ya. Misalkan bana aliun baitan ya. Telah membangun Ali baitan rumah. Nah, baitan disebut objek atau maf'ul bih. Ya, dia dibaca baitan karena sebagai maf'ul bih. Karena dia bisa berubah dari baitun ya, baitan dan fi baitin, maka disebut apa kata yang mu'raf ya. Mu'raf bisa mengalami perubahan akhirnya. Ini contoh-contoh yang mu'raf tadi, mengulang lagi nih ya. Yadhabu, tadhabu. Kalau yadhabu itu pelakunya ini laki-laki ini ya, bukan ya. Tadhabu pelakunya perempuan menggunakan ta. Nah, ini bisa bisa yadhabu, bisa tadhabu. Nah, ini juga menunjukkan ada perubahan. Nah,
biasanya yang sering diamati belakangnya ya. Kalau terkait dengan depan ini kan terkait dengan orangnya ya, pelakunya. Ya. Dia dibaca tadhabu karena pelakunya perempuan atau orang kedua ya. Nah, anta. Tapi kalau yadhabu ini pelakunya adalah laki-laki ya. Eh, dia ini. Nah sekarang yang mabni. Nah, kalau yang mu'rab tadi intinya adalah segala kata benda atau kata kerja yang harokatnya bisa mengalami perubahan ya. Kalau kata benda bisa bisa an, bisa in. Ya. Kalau kata kerja bisa u, ya, bisa a, bisa sukun, ya. Yaktubu, yaktuan, yaktuba, lam yaktub, ya. Bisa dumah, bisa fatah, ya, bisa sukun kalau kata kerja. Kata-kata yang bisa mengalami perubahan tadi maka disebut mu'rab. Nah, eh, yang kedua adalah mabni. Apa itu mabni? Ya, mabni itu adalah kata benda, kata yang memiliki bentuk tetap, ya, tidak mengalami perubahan. Ya. Dalam kalimat dia tetap, ya, tidak terpengaruh oleh perubahan posisi dan fungsi, ya, dalam kalimat, ya. Artinya apa? Dia sebagai fa'il juga seperti itu, dia sebagai maf'ul bih juga seperti itu, dia sebagai apa huruf isim majrur juga seperti itu. Itu namanya mabni, tidak mengalami perubahan. Contoh ya, al-fata. Al-fata seorang pemuda itu walaupun dia sebagai fa'il tetap al-fata ya. Walaupun dia di belakang huruf jar ya, maka dia juga tetap al-fata ya. Sebagai fa'il misalkan ya, eh, pemuda itu telah menulis surat misalkan ya. Berarti telah menulis kataba ya, kataba al-fata, tidak, al-fatu tidak berubah. Al-fata tetap walaupun dia sebagai pelaku. Kenapa? Karena dia mabni ya, tidak mengalami perubahan. Atau dia sebagai apa isim majrur ya, ala fata, tetap alal fata, ya, tidak alal fati ya. Kenapa? Karena mabni tidak mengalami perubahan. Ini penjelasannya. Mabni biasanya berupa kata-kata yang tidak memiliki perubahan bentuk ya, seperti kata ganti. Ya, kata ganti isim domir namanya ya. Yang huwa huma hum ya, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, termasuk yang itu mabni tidak berubah ya. Ya, tidak mengalami perubahan. Yang namanya huwa laki-laki ya, ya tetap huwa ya. Kalau dia sebagai apa isim domir nanti polanya kan bisa eh, mutasil atau munfasil ya. Kalau mutasil nyambung di belakang kata lain maka huwa berubah jadi hu. Ya, itu bukan karena apa perubahan ya, itu karena memang bentuknya seperti itu ya, karena huwa itu kalau menjadi isim dhamir mutasil hu gitu. Kalau hia ha ya. Kalau laki-laki banyak orang hum ya, termasuk itu yang mabni ya. Kemudian yang mabni selain kata ganti adalah kata depan ya. Amama ya, kata depan ya, apa janiba ya, waro'a ya, yang menunjukkan kata depan juga mengalami eh, mabni ya, tidak berubah. Kata sambung mabni juga ya. Alladzi ya, alladzani ya, alladzina termasuk mabni itu ya. Allati kalau perempuan ya, allatani ya, allai ya, itu termasuk yang mabni tidak mengalami perubahan ya, isim domir, kata sambung, kemudian eh, ismul istifham ya, kata yang dikenakan untuk tanya ya, kaifa ya, kemudian hal, itu termasuk yang mabni tidak mengalami perubahan ya. Ini terkait dengan yang mabni misalnya nih hadza, hadza ini salah satu dari apa isim isyarah kan hadza ini ya. Ada kalau satu orang
satu benda laki-laki ya, hadza dekat. Kalau dua, hadzani ya. Ya. Kalau banyak, haula ya. Kalau jauh, maka menjadi zalika ya. Zanika ya, haula. Nah, ini termasuk kelompok yang mabni ya. Hadza, hadhihi. Kemudian anta ini masuk salah satu dari isim domir ya. Anta bagian dari anta ini masuk dalam kelompok isim domir yang tadi yang huwa apa? Oh, huwa huma hunna ya. Huwa huma hum ya. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antuna. Nahna ana nahnu. Nah, ini termasuk yang mabni ya. Anta anti fi ya. Fi masuk dalam kelompok apa mabni. Fi ini kalau salah satu apa huruf cer ya. Fi ini ada an, ada ila, ada min, ada ka, ada bi ya. Semua huruf cer adalah mabni. Ya. Sebagaimana tadi semua isim domir mabni. Semua fiil madhi mabni ya. Semua fiil amr mabni ya. Fiil amr yang uktub ya uktuba uktubu itu masuk mabni ya. Kalau perempuan uktubi ya, kemudian uktubna kalau banyak perempuan itu semuanya adalah mabni. Termasuk fiil madhi ya semuanya adalah mabni ya. Kataba ya. Kalau dua orang kataba, katabu ya. Kemudian katabat, katabata, katabna, kemudian katabta, katabtuma, katabtum ya. Katabti, katabtuma, katabtunna. Ya, katabna, katabtu itu termasuk yang mabni, tidak mengalami perubahan. Ya, kalaupun ada tak tuh itu bukan karena perubahan suatu kondisi, karena memang orangnya beda gitu ya. Secara umum seperti itu. Kemudian min ini juga temannya dari fi nih ya, masuk dalam yang mabni. Nah, untuk min ini hati-hati kalau dalam kitab gundul antara min dan man itu sama tulisannya ya, huruf mim dan huruf nun. Nah, makanya kita harus jeli ini dibaca man atau min ini. Maka dipahami secara keseluruhan dari kata-kata sebelum dan sesudahnya. Kalau kita artikan yang tepat itu yang mana, ya? Kalau kita artikan tepatnya dia sebagai huruf cer, ya berarti min. Ya. Misalkan habis min berupa tempat ya, minal masjid. Nah, biasanya seperti itu menunjukkan min. Tapi kalau eh, apa di situ menunjukkan orang, ya, biasanya setelah man itu berupa kata kerja ya, atau berupa sesuatu yang memang mengarah menunjukkan kepada arti orang ya. Misalkan orang yang berjalan ya, mansara ya. Jadi di situ menunjukkan makna yang terkait dengan orang. Nih. Nah, kemudian ala ini juga temannya dari fi ya, huruf cer, temannya dari min ya, eh, sama masuk yang kelompok yang mabni ya, tidak mengalami perubahan ya. Nah, itu kira-kira terkait dengan materi malam hari ini tentang mabni wal mu'raf ya. Intinya adalah kalau mu'raf itu kata-kata yang bisa mengalami perubahan ya. Bisa kalau kata benda bisa un atau u ya, bisa an atau a ya, bisa in atau i, ya, itu disebut kata benda yang mu'raf. Tapi kalau kata benda yang nggak mengalami perubahan seperti al-fata ya, al-qadi ya, al-qadi juga termasuk yang mabni ya, tidak mengalami perubahan. Al-fata sebagai pelaku al-fata, sebagai objek al-fata, sebagai isim mansur tetap al-fata. Yang tidak mengalami perubahan disebut mabni ya, sedangkan yang mengalami perubahan disebut mu'raf ya. Nah, ini terkait dengan materi malam hari ini. Enggak, silahkan barangkali ada pertanyaan
tentang al-mabni wal mu'raf. Enggak, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, enggak, Pak Nur? Nggak mau nanya itu Ustaz, itu kan yang haja hajihi itu kan Iya, eh, berubah mabni. berdasarkan jenis kelamin ya. Iya, betul. Tapi dia tetap masuknya mabni ya, bukan mu'rab ya. Jadi Mabni, yang benar. mu'rab itu hanya karena berubahnya hanya karena posisi ya, misalnya dari subjek objeknya dengan ini ya. Iya, jadi Oh, hadza ini dalam bahasa Arab disebut sebagai isim isyarah ya. Isyarah itu memberikan eh, apa petunjuk ya, memberikan ingin menunjuk benda. Ya ini dalam pengelompokannya masuk yang mabni ya, tidak mengalami perubahan. Tetap dia adalah hadza. Kalaupun menjadi hadza nih karena memang bendanya beda gitu. Jadi kalau hadza satu benda dan dekat, kalau bendanya dua dekat, hadza. Perubahan itu bukan sesuatu karena memang bendanya beda. Ya pasti beda lah kalau bendanya beda gitu ya. ya, ya, Kalau ya. yang dalam kalimat ya tetap dia masuk dalam kelompok Mabni ya. yang mabni. Ya. Ya, ya. Adapun kalau misalkan menjadi haula itu juga karena itu bendanya beda. Kalau haula itu kan yang jamak ya untuk jumlahnya lebih dari dua ya. Hadza, hadzani, ya. Haula ya. Atau kalau perempuan hadhihi ya. Kemudian kalau banyak apa perempuan itu adalah hadhihi ha, kemudian haulai ya. Menunjukkan Ya, itu ya. karena memang bendanya itu jumlahnya beda. Ini masuk dalam kelompok mabni, Mbak. Hadza hadhihi. Ya. Itu non Ustaz. Ya. Baik, yang lainnya lagi barangkali. Izin tanya Ustaz. Enggak, silahkan. Untuk nama-nama kota Ustaz itu dia mabni atau enggak? Karena biasanya walaupun dipengaruhi Ya, oleh ya. huruf jar ya, Ya, itu dia mabni ya Ustaz ya. ya. Nama kota mabni ya. Misalkan Jakarta, ya walaupun di belakangnya, di depannya ada min, tetap aja min Jakarta, tidak Jakarti. Ya. Termasuk nama-nama kota lain ya. Makata, Makata itu mabni juga ya. Misra, ya mabni ya. Jadi tidak mengalami perubahan. Ya, masuk yang kelompok mabni nama kota. Itu Pak Abdur. Oh, iya. Ada lagi? Kalau nama orang mah bisa jadi berubah-berubah kayak tadi Muhammadin ya Nama Pak orang Ustadz ya. bisa berubah. Misalkan Hmm. Fatimah, itu kan bisa Fatimah tuh, bisa Fatimata ya, bisa berubah Bu, mabni. Hati apa mu'raf. Ahmad, bisa Ahmadu, bisa Ahmada ya. Tadi Muhammad ya contohnya bisa Muhammadun kalau sebagai pelaku, Jalasa Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Alkitab li Muhammadin. Jadi kalau orang itu bisa masuk dalam kelompok yang mu'raf ya, kebanyakan mu'raf ya, walaupun ada ya beberapa kata yang tidak mengalami perubahan ya. Tadi al-fata kalau itu jadi nama orang ya tetap ya al-fata ya. Walaupun secara umum artinya al-fata itu pemuda, cuma kadang-kadang kan dipakai untuk nama orang ya. Maka untuk kata benda memang ada yang mabni, ada yang mu'rab. Tapi kebanyakan kata benda adalah mu'rab. Begitu, Bu. Pak Ustadz kalau mu'rab itu yang disebut di jurumiyah ihrob bukan atau beda lagi? Disebut apa, Bu? Apa sih kalau nggak salah di jurumiyah itu ada bahasa ihrob gitu. Ihrob atau Oh, ihrob biasa lagi. Itu sama nggak atau beda lagi? oh, di kitab juri namanya ikop ya, ikop.
Kalau dari segi makna bahasanya, kalau saya paham beda, Bu. Karena kalau eh, apa mu'raf ini kata benda yang umum gitu ya. Kalau ikop tadi eh, tulisannya bisa dilihat, Bu. Tulisannya hurufnya apa saja? I, kof, ba gitu. Oh, saya lupa lagi Pak Ustadz. Lupa Maksudnya lagi. dulu Hmm. pernah belajar, udah Oh, lama. Saya iya. belum buka, jadi nggak tahu Coba nanti tulisannya. dilihat tulisannya, Bu ya. Kadang-kadang beda satu huruf aja bisa Hmm, maknanya beda gitu. iya. Hmm, Nanti kalau ketemu di apa WA aja, tulisannya seperti apa. Kalau ketahuan tulisannya, nanti akan ketahuan apa maknanya. Baik, iya, iya. silahkan. Yang lain lagi, barangkali ada pertanyaan. Afwan Ustadz, izin bertanya, Enggak, silahkan, Bu. apa namanya, yang untuk apa kata yang goiru munsorif itu termasuk mabni Ustadz? Iya, betul. Oh, Jadi gini. ghairu munsharif termasuk yang mabni. Misalkan al-masajida. Walaupun dia sebagai isim majrur nggak berubah al-masajidi. Ya tetap al-masajida. Ya, isim ghairu munsharif termasuk salah satu isim yang mabni ya. Tidak mengalami perubahan. Ya. Jadi contohnya Oh, al-masajida. Walaupun dia sebagai apa isim majrur tidak mengalami perubahan al-masajidi, tidak tetap al-masajida. Nah, kata benda yang tidak mengalami perubahan masuk dalam kelompok mabni. Begitu, Bu. iya, jazakallah khair Ustadz. Ya, baik. Ada lagi? Mangga ada yang belum yang mau ditanyakan. Kalau kita kembalikan ke kata, itu kan ada tiga ya. Jadi kata benda, kata kerja, huruf. Nah, berarti apa? Kalau huruf itu semuanya mabni, ya. Semua huruf adalah mabni, ya. Mau huruf harfu jar, huruf istifham, ya, huruf apapun, maka semuanya mabni. Dan kalau mabni ini sebenarnya lebih mudah, ya. Artinya kita nggak berpikir perubahan, kan? Nama ilah selamanya ilah, namanya min selamanya min. Nah, ya tadi ilmunya nanti kalau min ini dibaca man atau min ini tergantung dari konteks kalimatnya mana yang lebih tepat ya. Tapi semua huruf adalah mabni, tidak mengalami perubahan. Yang berubah apa? Yang berubah cuma dua, isim dan fiil ya. Nah, fiil juga yang dua itu sudah bisa dipastikan. Nah, yang dua fiil mati dan fiil amar itu mabni ya. Semua fiil mati itu semuanya mabni, tidak mengalami perubahan. Semua fiil amar mabni juga ya, tidak mengalami perubahan. Berarti yang mu'rab apa untuk fiil? Hanya fiil mudhari. Ya, bisa yaktubu, bisa ayaktuba, bisa ayak lam yaktub ya. Jadi untuk fiil bisa mengalami perubahan, berarti ada yang mabni, ada yang mu'raf ya. Nah, untuk yang isim atau kata benda, ya, tadi ada yang mabni, ada yang mu'raf ya. Nah, untuk yang secara umum sebenarnya kebanyakan adalah mu'raf ya. Yang mabni hanya beberapa ya. Lebih sedikit ya. Tadi salah satunya kota ya. Kemudian kodi ya, al-fata ya. Nah, supaya kita tidak salah ya, ya tentu kita harus hafalkan mana yang masuk kelompok mabni, mana yang kelompok yang mu'raf ya. Dan ini tentu perlu proses penelaahan ya, perlu proses pembelajaran sehingga ketika kita ketemu ya kata benda, oh ini masuk dalam mabni, oh ini masuk dalam mu'raf. Ini bisa mengalami perubahan. Oh, ini tidak bisa mengalami perubahan. Itu insya Allah ya kalau kita sering berinteraksi dengan bahasa Arab, ya lama-kelamaan kita akan mengerti.
Baik ya, itu sebagai tambahan tentang mabni dan mu'raf. Saya beri kesempatan lagi, barangkali masih ada yang bertanya, mangga. Cukup Bapak Ibu? Cukup saya. Baik ya, mudah-mudahan berkah ilmunya. Mudah-mudahan bawa perubahan kebaikan ya bagi diri kita ya, terutama dengan bahasa Arab ini mudah-mudahan sholat kita menjadi lebih khusyuk ya, membaca Al-Quran kita menjadi lebih tartil ya, ibadah-ibadah kita yang lain mudah-mudahan menjadi lebih baik ya, lebih berkualitas ya, lebih apa pahalanya mudah-mudahan lebih besar ya. Baik, biar lebih berkah lagi kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Mangga, warahmatullahi mangga, wabarakatuh. mangga, Pak, mangga, Pak. Ustadz, terima kasih Ustadz. Sama-sama, mangga, mangga, Pak. Ya, Nuhun, Ustaz. izin. Mangga, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Mangga, mangga, Pak Nur, mangga.